satu malam dalam neraka demi melunasi utang suamiku. Tapi pengorbanan itu justru membongkar kebenaran yang jauh lebih kejam dari yang kubayangkan. Namaku Riana, dan duniaku terasa begitu sempurna, berputar di sekitar Satria, suamiku. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil, tapi nyaman di jantung Jakarta. Hasil dari tabungan kami berdua yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Satria adalah seorang yang gigih. Dia baru saja merintis bisnis percetakannya sendiri, penuh semangat dan ide-ide baru. Sementara aku, dengan kecintaanku pada warna dan bentuk, menekuni profesi desainer grafis lepas. Hidup kami memang jauh dari kata mewah. Makan malam romantis seringkali hanya berarti menikmati mie instan bersama sambil bercerita tentang hari masing-masing. Namun, setiap sudut apartemen ini selalu dipenuhi tawa kami yang lepas dan kehangatan yang tak ternilai. Setelah lelah menghadapi hiruk-pikuk kota, Satria selalu menemukan cara untuk membuatku merasa aman dalam pelukannya. Dia akan mendekapku erat, menyandarkan kepalaku di dadanya, dan membisikkan janji-janji manis tentang masa di Penkomi. Nanti, kita punya rumah kecil ya, Nah, bisiknya suatu malam. Ada tamannya, terus anak-anak kita bisa lari-lari di sana. Mimpiku pun sama. Aku membayangkan sore hari yang tenang, menghirup aroma tanah basah setelah hujan, sambil melihat Satria bermain dengan anak-anak kami di halaman. Semua terasa begitu nyata, begitu mungkin, seperti lembaran awal dongeng yang baru saja kami mulai. Kami berdua begitu yakin bahwa dengan cinta dan kerja keras, semua mimpi itu pasti akan terwujud. Kami tidak pernah menyangka bahwa di sudut lain kehidupan, sebuah badai besar sedang menunggu untuk menerjang, siap menghancurkan ketenangan yang selama ini kami miliki. Kami tidak pernah menyangka bahwa di sudut lain kehidupan, sebuah badai besar sedang menunggu untuk menerjang, siap menghancurkan ketenangan yang selama ini kami miliki. Badai itu datang tanpa peringatan, dalam bentuk sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim, yang dibawa pulang Satria suatu sore. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak begitu pucat pasi, matanya memancarkan kecemasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mendekat, mencoba membaca ekspresinya. "Ada apa sayang?" tanyaku lembut. Satria hanya bisa menggeleng, lalu perlahan membuka amplop itu. Isi di dalamnya bukan surat biasa. Itu adalah tumpukan surat tagihan utang dari berbagai bank dan lembaga keuangan besar, dengan nilai yang membuat jantungku mencelos miliaran 50 rupiah. Angka-angka itu menari-nari di depanku. Terasa begitu asing, begitu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Satria menjelaskan, utang itu ternyata adalah peninggalan mendiang ayahnya, Pak Danu, yang meninggal dunia setahun lalu. Pak Danu, yang dulunya dikenal sebagai pengusaha tekstil sukses, ternyata di akhir hidupnya, bisnisnya terpuruk dan meninggalkan beban finansial yang sangat besar. Satria baru mengetahui fakta mengejutkan ini sekarang, karena selama ini semua dokumen keuangan ayahnya dipegang oleh seorang asisten kepercayaan yang kini menghilang tanpa jejak. Kami berdua terdiam, terperangkap dalam kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti. Dunianya runtuh, dan duniaku yang selama ini terbangun di atas mimpi-mimpi indah ikut berantakan bersamanya. Apartemen kecil kami yang hangat mendadak terasa dingin dan sempit, seolah dinding-dindingnya mulai menekan kami berdua. Apartemen kecil kami yang hangat mendadak terasa dingin dan sempit, seolah dinding-dindingnya mulai menekan kami berdua. Perlahan namun pasti, tekanan itu bukan hanya perasaan, tapi juga kenyataan yang datang tanpa henti. Telepon rumah kami mulai berdering siang dan malam. Setiap panggilan membawa ancaman dan desakan dari suara-suara asing. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari bank atau lembaga keuangan lain yang menagih utang ayah Satria. Mereka tidak peduli penjelasan Satria yang panik bahwa ia tak tahu menahu soal ini. Bagi mereka,
Satria adalah satu-satunya ahli waris, dan karenanya bertanggung jawab penuh atas segala beban itu. Ketegangan di rumah kami meningkat setiap hari. Tidur kami tak lagi nyenyak, makan terasa hambar. Setiap kali bel pintu berbunyi, jantung kami berdebar tak karuan. Takut itu adalah mereka lagi. Puncaknya, suatu malam yang gelap dan dingin, ketakutan kami menjadi nyata. Sebuah mobil besar berwarna gelap berhenti di depan gedung apartemen kami. 4 pria bertubuh kekar dengan sorot mata tajam turun dari mobil itu dan langsung menuju pintu kami. Gedoran di pintu apartemen kami terdengar begitu brutal, menggetarkan seluruh ruangan. "Buka, kami tahu kalian ada di dalam." Suara berat salah satu dari mereka menggelegar. Aku mendekap Satria erat. Tubuhku gemetar. Satria yang biasanya tegar, kini terlihat sama takutnya denganku. Tangannya dingin dan berkeringat. Mereka mengancam akan menyita semua harta benda yang kami miliki, bahkan menyeret kami ke pihak berwajib jika utang tidak segera dilunasi. "Waktumu sudah habis," seru yang lain. Rasa takut mencekikku, menyaksikan Satria yang tak berdaya di hadapan ancaman nyata itu. Kami terperangkap dan seolah tidak ada jalan keluar. Menyaksikan setiap detik berlalu dengan ketakutan yang menggerogoti. Dalam keputusasaan yang mendalam, Satria memutuskan untuk mencari pertolongan terakhir. Mendatangi ibunya, Bu Lastri. Bu Lastri adalah wanita kaya raya yang sudah lama tidak menjalin hubungan dekat dengan Satria maupun almarhum ayahnya. Ada jarak yang terasa dingin di antara mereka. Satria pergi dengan sisa harapan yang tipis. Aku menunggunya dengan cemas. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang menusuk. Ketika Satria kembali, wajahnya tak lagi hanya pucat, tapi juga hancur lebur. Air matanya mengalir tanpa suara, dan ia nyaris tak mampu bicara. Ibu bersedia membantu, "Nah," ucapnya terbata-bata, suaranya tercekat. "Tapi ada syaratnya." Hatiku menselos. "Syarat apa yang bisa membuat Satria sebegitu hancur?" "Syarat apa sayang?" tanyaku, takut akan jawabannya. Satria mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah dan malu yang teramat sangat. Dia bilang, "Semua utang ini akan dilunasi, asalkan kamu menghabiskan satu malam bersama ayah tirinya, Pak Suryo." Duniaku serasa berhenti berputar. Udara di sekitarku lenyap. Kalimat itu menampar wajahku, menghantam jiwaku hingga berkeping-keping. Bagaimana mungkin seorang ibu meminta hal sekotor itu kepada menantunya sendiri? Aku merasakan gelombang jijik dan kemarahan yang luar biasa bergejolak di dalam diriku. Satria sendiri sama terkejutnya. Bahkan ia memohon padaku untuk menolak. Namun, kata-kata Bu Lastri terus terngiang, dingin dan tanpa ampun. "Ini satu-satunya cara, atau kalian berdua akan hancur lebur." Dan aku tidak akan membantu sedikit pun. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pilihan pahit itu kini membayangi kami, gelap dan mencekam. Jantungku serasa berhenti berdetak, dan pilihan pahit itu kini membayangi kami, gelap dan mencekam, merenggut setiap ketenangan yang tersisa. Aku tidak bisa tidur selama berhari-hari setelah mendengar syarat dari Bu Lastri. Setiap kali memejamkan mata, bayangan permintaan itu muncul, seolah hantu yang tak henti menghantuiku. Bagaimana bisa seorang ibu mertua yang seharusnya menjadi pelindung meminta menantunya melakukan hal sekeji itu? Amarah membara dalam diriku, bercampur dengan rasa jijik yang luar biasa. Aku merasa kotor hanya dengan memikirkannya. Satria pun sama menderitanya. Dia terus-menerus memohon padaku untuk menolak, menggenggam tanganku erat, dan berjanji akan mencari cara lain, apapun itu. "Jangan, nah, jangan pernah lakukan itu. Aku akan cari cara lain, aku janji," desaknya, matanya penuh permohonan. Tapi setiap hari
Ancaman dari para penagih hutang semakin nyata, semakin menekan kami. Pesan-pesan singkat berisi peringatan terus masuk ke ponsel kami, dan Satria seringkali harus menghindar dari orang-orang tak dikenal yang mondar-mondir di sekitar apartemen. Puncaknya, suatu pagi, sebuah pengumuman penyitaan ditempel di pintu apartemen kami. Kami diusir. Harta benda kami yang selama ini kami kumpulkan dengan susah payah, kini dalam ancaman penyitaan. Kami terpaksa menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil yang kumuh, hanya membawa beberapa pakaian dan dokumen penting. Melihat Satria yang semakin kurus, matanya cekung karena kurang tidur dan beban pikiran, hatiku hancur. Rasa takut akan masa depan yang gelap, akan kehancuran total jika utang ini tidak terbayar. Perlahan mulai mengalahkan rasa benci dan jijikku pada syarat itu. Aku mulai berpikir, apakah ada pilihan lain? Tidak ada lagi yang mau membantu. Bank sudah menutup pintu. Teman-teman Satria juga tak mampu berbuat banyak. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Setelah seminggu yang terasa seperti siksaan abadi, diwarnai malam-malam tanpa tidur dan air mata yang tak henti mengalir, akhirnya aku sampai pada titik itu. Aku akan melakukannya demi Satria, demi masa depan kami yang terancam musnah. Aku akan mengorbankan segalanya, bukan karena aku rela, tapi karena tidak ada lagi jalan lain yang terlihat. Saat aku memberitahu Satria keputusanku, ia langsung memelukku erat. Tangisnya pecah terseduh-seduh. Ia terus-menerus meminta maaf, berulang kali mengatakan betapa bersalahnya ia, betapa tidak berdayanya ia melihatku mengambil beban seberat ini. Aku bisa merasakan setiap getaran tubuhnya, setiap tetes air matanya yang jatuh di pundakku. Aku tahu, ia menderita tak kalah hebatnya dariku. Malam itu, malam yang terasa dingin, meskipun di tengah kota Jakarta yang panas, aku mengecup kening Satria. Lama sekali, seolah itu adalah perpisahan terakhir. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menyalurkan kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak yakin memilikinya. Dengan langkah gontai dan hati yang beku, aku meninggalkan rumah kontrakan kecil kami. Aku pergi menuju rumah Bu Lastri yang megah, yang kini terasa seperti sebuah istana dingin, tempat kegelapan menanti. Di sana, Pak Suryo, pria yang tidak pernah kuajak bicara sebelumnya, yang hanya ku kenal sebagai ayah tiri Bu Lastri, menungguku. Napas tercekat di tenggorokanku. Setiap langkah di jalanan sunyi itu terasa seperti menginjak duri, menusuk jauh ke dalam jiwa. Aku tahu, ini adalah jalan menuju jurang, dan aku tidak punya pilihan selain melompat. Malam itu terasa begitu panjang dan sunyi. Meskipun aku berada di dalam rumah mewah yang seharusnya ramai, setiap detik berlalu dengan lambat, diiringi detak jantungku yang berpacu kencang. Aku tidak akan pernah bisa menghapus setiap detail malam itu dari ingatanku. Sebuah malam yang merobek paksa sebagian dari diriku. Air mata terus mengalir tanpa bisa kubendung, membasahi pipiku tanpa henti. Tubuhku bergetar hebat. Bukan hanya karena dinginnya ruangan ber-AC itu, tapi juga karena ketakutan dan kehinaan yang mencengkeram. Di tengah malam yang kelam itu, setelah semuanya terjadi, Pak Suryo tiba-tiba menunjukkan sebuah amplop lusuh. Dengan tatapan dingin dan tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya, ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalamnya. Itu adalah surat wasiat almarhum Pak Danu yang asli. Aku membacanya dengan tangan gemetar, dan isinya sungguh menghancurkan. Ternyata, sebagian besar utang ayah Satria sudah dilunasi jauh sebelum beliau meninggal. Sisa tagihan yang selama ini mengejar kami adalah hasil pemalsuan dokumen dan rekayasa yang dilakukan oleh Bu Lastri dan Pak Suryo sendiri. Mereka sengaja menciptakan ilusi utang besar untuk menjebak Satria.
memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuannya dengan tujuan untuk menguasai harta warisan Pak Danu yang sebenarnya tidak seberapa. Tubuhku terasa lemas seketika, bukan hanya karena pengorbanan pahit yang baru saja kulakukan, tapi juga karena pengkhianatan yang jauh lebih besar dan lebih kejam dari yang pernah kubayangkan. Ibu mertuaku sendiri, wanita yang seharusnya memiliki sedikit rasa iba, ternyata adalah dalang dari semua penderitaan ini. Aku merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang lebih dalam dari yang kubayangkan sebelumnya. Tubuhku terasa lemas seketika, jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam dari yang kubayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai kembali ke rumah kontrakan kami. Setiap langkah terasa berat, seolah menyeret beban yang tak terlihat. Saat melihat Satria, ia langsung panik. Wajahnya yang tegang semakin cemas melihat kondisiku. Aku tak bisa bicara, tak bisa menangis lagi, hanya terisak tanpa suara. Ia memelukku erat, mencoba menenangkan. Namun aku hanya bisa gemetar dalam dekapannya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menceritakan semua yang terjadi malam yang kelam itu. Dan yang lebih penting, pengkhianatan keji Bu Lastri dan Pak Suryo. Aku menyerahkan surat wasiat asli itu ke tangannya yang gemetar. Satria membacanya, dan raut wajahnya berubah total. Dari khawatir menjadi tak percaya, lalu menjadi amarah yang meluap. Tidak mungkin, ibu tidak mungkin melakukan ini. Suaranya bergetar, berusaha menyangkal kenyataan yang menusuk itu. Ia tidak pernah menyangka ibunya sendiri akan melakukan hal sekeji ini. Menjebak anak kandungnya demi warisan palsu. Kami berdua terpukul, hancur lebur. Semua harapan yang sempat kami kumpulkan, semua kekuatan yang kami paksakan untuk tetap berdiri, kini lenyap tak bersisa. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Tidak ada lagi cahaya di ujung terowongan. Kami hanya bisa saling berpelukan, merasakan kehancuran yang sama di tengah kesunyian malam yang mencekam. Rasa sakit di jiwa ini jauh melebihi rasa sakit fisik. Rasa sakit di jiwa ini jauh melebihi rasa sakit fisik, mencekik kami dalam kehancuran yang pekat. Setelah beberapa hari terpuruk dalam kegelapan, hanya terbaring lemah di ranjang, membiarkan kehampaan menelan kami. Entah dari mana, sebuah percikan kecil tiba-tiba muncul di dalam diriku. Bukan percikan harapan yang bersinar terang, melainkan bara amarah yang membara, memantik kembali semangat yang kukira telah mati. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku sudah mengorbankan segalanya. Jiwaku terasa terkoyak, dan mereka yang menyebabkan ini harus membayar mahal. Dengan sisa tenaga yang nyaris tak ada, aku bangkit. Langkahku memang masih gontai, tapi tekad di hatiku mulai mengeras. Aku harus melawan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Satria, untuk masa depan yang mereka coba hancurkan. Aku mulai mengumpulkan setiap keping bukti yang bisa kudapatkan. Aku meneliti kembali surat wasiat asli yang diberikan Pak Suryo, mencari detail-detail kecil yang mungkin terlewat. Aku mengingat kembali setiap percakapan Satria dengan penagih utang palsu, mencoba menemukan keyonglan dalam suara atau ucapan mereka. Perlahan, satu demi satu, kepingan puzzle mulai tersambung. Aku menemukan beberapa dokumen keuangan ayah Satria yang disimpan rapi meski tersembunyi, yang menunjukkan aliran dana dan pelunasan utang yang sebenarnya. Aku juga teringat akan seorang mantan asisten Pak Danu yang pernah mengeluh aneh tentang Bu Lastri dan Pak Suryo. Aku harus berani, aku harus mencari keadilan, dan aku tahu perjuangan ini akan sangat berat, penuh rintangan. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku punya Satria, dan kami akan menghadapinya bersama dengan api amarah yang mulai membakar kembali di dalam diri kami. Dengan api amarah yang mulai membakar kembali di dalam diri kami, aku dan Satria bekerja sama, menyusun strategi untuk membongkar kejahatan Bu Lastri dan Pak Suryo. Kami tahu
kami tidak bisa melangkah sendirian. Satria menghubungi seorang teman lama dari masa kuliahnya. Seorang yang kini bekerja di kepolisian dan dikenal memiliki integritas tinggi. Dengan hati-hati, kami memaparkan seluruh cerita. Dari awal mula ancaman utang hingga malam kelam yang merenggut sebagian jiwaku dan bukti pengkhianatan yang baru terungkap. Kami menyerahkan semua bukti yang kami miliki. Surat wasiat asli Pak Danu, rekaman percakapan Satria dengan para penagih utang yang kini kami curigai sebagai bagian dari konspirasi, serta dokumen-dokumen keuangan asli yang menunjukkan alur pelunasan utang yang sebenarnya. Setiap keping bukti itu berbicara lebih keras dari kata-kata. Penyelidikan pun dimulai. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat dan saling menguatkan, polisi akhirnya bergerak. Prosesnya memang tidak instan. Ada banyak rintangan dan tekanan yang harus kami hadapi. Namun, kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Bu Lastri dan Pak Suryo ditangkap. Kasus penipuan beser-beseren yang mereka lakukan. Tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada beberapa pihak lain yang ternyata menjadi korban modus serupa. Akhirnya terbongkar di media massa. Nama mereka tercoreng. Kehormatan mereka lenyap. Semua harta mereka disita sebagai bentuk ganti rugi dan untuk melunasi yuteng-yuteng Pak Danu yang memang tersisa, serta ganti rugi pada korban-korban lain yang telah mereka rugikan. Beban berat yang selama ini menekan pundak kami seolah-olah akan menghancurkan kami kapan saja, akhirnya terangkat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa bernapas lega, merasakan udara masuk ke paru-paruku tanpa ada tekanan yang mencekik. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa bernapas lega, merasakan udara masuk ke paru-paruku tanpa ada tekanan yang mencekik. Badai memang telah berlalu, tetapi luka yang ditinggalkan terasa dalam, mengukir jejak pahit di hati kami. Kami tahu, perjalanan untuk pulih tidak akan mudah, dan bekas luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, kami berdua memutuskan untuk merajut kembali kepingan jiwa yang berserakan. Sehelai demi sehelai, Satria berjuang keras untuk kembali menata bisnis percetakannya. Dengan semangat baru, ia berusaha membangun kembali kepercayaan pelanggan dan jaringannya yang sempat porak-poranda. Aku pun perlahan mulai bisa fokus lagi pada pekerjaanku sebagai desainer grafis. Setiap proyek yang datang, sekecil apapun, terasa seperti sebuah kemenangan kecil, sebuah langkah maju menuju normalitas. Luka di hatiku memang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, terutama kenangan pahit dari malam itu. Namun, Satria selalu ada di sisiku, menjadi jangkar yang kokoh. Dia memelukku saat aku terbangun dari mimpi buruk, menenangkan saat air mata tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Cinta dan dukungannya adalah obat paling ampuh. Kami belajar bahwa cinta sejati diuji oleh badai, dan kami berhasil melewatinya bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Kami memutuskan untuk meninggalkan Jakarta, kota yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit dan pengkhianatan. Kami mencari tempat yang lebih tenang, di sebuah kota kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk dan ingatan yang menyakitkan. Di sana, kami memulai hidup baru perlahan-lahan, menyembuhkan diri, satu hari pada satu waktu. Di sana, kami memulai hidup baru perlahan-lahan, menyembuhkan diri, satu hari pada satu waktu. Rumah kecil dengan taman yang dulu hanya ada dalam mimpi kami, kini menjadi kenyataan. Bukanlah rumah megah seperti milik Bu Lastri, tapi di sanalah kedamaian sejati kami temukan. Aroma tanah basah setelah hujan, bisikan angin di antara dedaunan, semua terasa begitu menenangkan, menyapu bersih sisa kepahitan. Kisahku adalah cermin dari kehancuran yang tak terduga, pengorbanan yang menyakitkan, namun juga kebangkitan yang tak kalah luar biasa. Aku belajar bahwa di balik setiap penderitaan yang terasa tak tertanggulangi,
selalu ada kekuatan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk memaafkan, bukan untuk melupakan luka yang menganga, tapi untuk membebaskan diri dari rantai kebencian yang akan terus mengikat. Aku mungkin tidak akan pernah benar-benar pulih 100% dari trauma malam itu. Namun aku telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengannya. Satria dan aku, kami saling menggenggam erat, menjadi satu-satunya tempat kami menemukan kekuatan. Kami memang belum dikaruniai anak, mungkin belum, tapi setiap pagi saat mentari menyapa dan burung-burung berkicau di taman kami, aku tahu bahwa kami telah memiliki segalanya. Kami memiliki satu sama lain. Kisahku mungkin tragis, penuh dengan air mata dan rasa sakit yang mendalam, tapi ini juga adalah bukti nyata tentang bagaimana cinta bisa mengatasi segalanya. Bahkan di malam tergelap dalam hidup, ini adalah kisah tentang akar-akar baru yang kami tanam, tentang harapan yang mekar kembali, dan tentang bagaimana kami menemukan surga kecil kami sendiri setelah melewati neraka yang tak terbayangkan.